Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabak. Siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran online atau pembelajaran online atau pelajaran fikih di semester ganjil tahun 2020-2021. Siswa sekalian yang berbahagia, sebelum kita ke materi pelajaran, saya ingatkan kembali kalian selalu mengisi daftar hadir dan bagaimana keadaan kalian semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kita sehat semuanya. Baik, sebelumnya kita awali dulu, kita buka pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan jangan lupa kalian berdoa sebelum kalian belajar. Baik, siswa sekalian yang berbahagia, dalam pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang hal yang disunnahkan dalam akikah, yang mana sebelumnya kita berbicara tentang pengertian akikah, hukum akikah, dan ketentuan pelaksanaan akikah. Hari ini kita berbicara tentang hal yang disunahkan dalam akikah. Nah, apa saja yang disunahkan dalam akikah itu? Yang pertama, kita ketika mau melaksanakan akikah, kita harus berniat dulu. Nah, misalnya kita yang melaksanakan, kita meniatkan akikah untuk diri kita. Namun kalau yang diakikahi itu adalah anak kita atau siapa saja, maka kita berniat di dalam hati bahwa siapa orang yang akan kita akikahi. Jadi kita harus berniat. Kenapa? Karena Nabi kita mengatakan segala sesuatu itu harus diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Nah, jadi hendaklah segala sesuatu itu, kata Nabi, diawali dengan niat. Karena apabila kita berniat, maka insya Allah apa yang kita niatkan itu akan sampai di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita tidak niatkan, maka tidak akan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita membaca salawat Nabi. Nah, jadi kita harus membaca salawat Nabi. Kenapa? Karena salawat Nabi ini adalah membuka pintu doa, membuka semua amal ibadah, membuka pintu hajat. Jadi kalau kita membacakan salawat, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita pernah mengatakan di dalam hadisnya yang maksudnya kurang lebih demikian, antara doa kita dengan Allah itu ada yang namanya hijab, ada yang namanya dinding. Nah, dinding itu tidak akan terbuka sebelum dibacakan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketiga, kita bertakbir, membaca takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini biasanya kita bertakbir ini ketika kita mau memotong daripada kambing atau binatang yang akan kita jadikan binatang akikah. Kemudian yang keempat, kita membaca doa supaya akikah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya itu ya ketika kita menyembelih akikah, membaca doa itu dengan bacaan doanya Bismillahi wallahu akbar, Allahumma laka wa ilaika hadhihi aqiqatun fulani. Siapa nama yang akan kita akikahi, kita sebut ya namanya dan binnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, diutamakan bagi orang tua yang mau mengakikahi anaknya, maka orang tuanya lah yang melakukan penyembelihan akikah kalau punya keberanian, punya kemampuan. Kalau tidak berani, tidak punya kemampuan, bisa kita memanggil atau menyuruh orang lain ya untuk memotongkan binatang kambing yang mana sebagai akikah daripada
anak-anaknya. Siswa sekalian yang berbahagia, jadi ada 5 ya hal yang disunahkan dalam melaksanakan akikah atau dalam penyembelihan akikah. Baik, kita lanjutkan yang bagian B-nya adalah hal yang disyariatkan dalam akikah. Nah, jadi ya selain juga kita memperhatikan hal yang disunahkan, tentunya kita harus memperhatikan hal yang disyariatkan dalam pelaksanaan akikah. Nah, apa saja yang hal disyariatkan dalam pelaksanaan akikah itu adalah yang pertama ya, si bayi dicukur rambutnya. Nah, jadi ketika pelaksanaan akikah itu ya, si bayi dicukur rambutnya dan bersedekah sebarat rambut bayi yang dicukur. Sebagian ulama mengatakan bahwa atau berpendapat bahwa sedekah itu seberat timbangan rambut bayi dengan nilai harga perak. Nah, jadi ketika kita melaksanakan akikah itu rambut bayinya dicukur sampai habis, kalau bahasa kambingnya digundul ya, kemudian ditimbanglah rambutnya itu berapa beratnya, berapa gram, maka setelah itu dibiayai atau dihargai atau disedekahkan seberat perak yang menjadi berat timbangan ya rambut tadi. Misalnya rambutnya ditimbang itu 2 gram, nah atau 3 gram perak, berapa harga perak 1 gramnya, anggaplah misalnya harga perak itu 100.000, kalaunya 3 gram berarti 300.000, maka 300.000 itu kita sedekahkan ya kepada orang, kepada fakir miskin. Nah, itu. Jadi yang pertama adalah dicukur rambut si bayinya. Kemudian yang kedua, si bayi diberikan nama yang baik. Nah, jadi setelah dicukur tadi diberi namanya. Nah, nama yang baik itu tentunya adalah nama yang istilahnya tadi kalimat-kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang terdapat di dalam Al-Quran. Misal contoh, kalau anak laki-laki sunnah bagi kita mengawalinya dengan ya Muhammad. Jadi misalnya Muhammad Malik misalnya, atau Muhammad Rais, atau Muhammad Abdurrahman misalnya. Nah, jadi sunnah bagi kita mengawali di depannya anak laki-laki itu dengan ya nama Muhammad atau Ahmad. Nah, untuk perempuan juga awalnya dengan kalimat, bisa dengan kalimat Siti atau kalimat Nur ya, atau kalimat Jannah, itu bagus sekali. Jadi kalimat-kalimat thayyibah itu adalah bagus untuk nama-nama. Kenapa? Karena nama adalah doa daripada orang tuanya. Nah, jangan kita mengambil nama itu nama yang tidak baik. Kenapa? Karena ya nama itu adalah merupakan doa daripada orang tuanya. Kemudian yang ketiga, ditaknik dengan kurma. Tahnik itu artinya mungkin dimakankan atau disuapin ya dengan yang manis ya, kalau biasanya ya pakai madu. Nah, kalau tidak ada madu boleh dengan kurma, dirasakan hal yang manis kepada si bayi yang baru saja diberi nama atau diakikahin tadi. Kemudian yang keempat, memberikan wangi-wangian pada rambut bayi sebagai ganti pemberian ya darah pada kepala bayi pada masa jahiliyah. Nah, jadi pada zaman jahiliyah itu ya para orang-orang Quraisy ya, kafir Quraisy itu memberi nama anaknya itu setelah disembelihkan binatang, kemudian darah daripada binatang tadi dilumurin ke kepala
si bayi tadi. Nah, kita gantilah dengan yang harum-harum, minyak wangi misalnya. Ya, biasanya di sini orang pakai ya tapung tawar. Tapung tawar itu adalah air yang dicampur dengan minyak wangi, kemudian ya dikasih air sedikit, ya kemudian nanti ketika pemberian nama selesai, ya kemudian ditapung tawari kepala si bayi tadi, kepalanya biasanya pundaknya dan ya kaki-kakinya. Nah, untuk apa? Untuk ya memberi wangi-wangian kepada tubuh si bayi dan juga merupakan doa kita supaya ya anak yang baru diberi nama diakikahi tadi menjadi anak yang soleh atau yang solehah. Baik siswa sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan ya. Yang ketiga atau yang C-nya adalah hikmah akikah. Apa hikmahnya? Nah, yang pertama hikmah akikah itu adalah sebagai sarana memperkenalkan kepada anak tentang sifat bersyukur atau sifat ya bersyukur kepada Allah sejak masa ia menghirup udara kehidupan. Nah, jadi kita mencontohkan kepada anak ya tentang sifat ya bersyukur ya, atau berkorban kepada anak ya, kepada Allah sejak masa ia kecil, semasa dia menghirup udara kehidupan di dunia ini. Supaya apa? Supaya nanti dia mencontoh kepada sifat dan perbuatan orang tuanya, yaitu sifat kedermawanan tadi. Kemudian yang kedua, hikmahnya adalah merupakan tebusan bagi anak untuk memberikan syafaat pada hari kiamat kepada orang tuanya. Jadi ada sebagian pendapat bahwa anak yang tidak diakikahi tadi oleh orang tuanya, dia ketika berdoa kepada Allah, mendoakan orang tuanya itu doanya terhalang. Ya, terhalang, tidak sampai kepada Allah. Bahkan nanti pada hari kiamat, anaknya tadi tidak bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang tuanya. Nah, jadi alangkah baiknya bagi yang punya kemampuan untuk melaksanakan akikah, ya maka laksanakanlah akikah tadi ya untuk dirinya atau untuk anak-anaknya. Kenapa? Karena Rasulullah yang sebagai contoh, beliau adalah mengakikahi diri Sidin sendiri atau diri beliau sendiri dan juga kedua cucu-cucu beliau yaitu Hasan dan Husain. Nah, kalau tidak mampu sekalian, misalnya terlalu berat, kalau anak laki-laki 2 ekor kambing, ya boleh 1 dulu, ya asalkan jangan ya separuh atau sebelah atau istilahnya tadi sekilo 2 kilo, tidak, tapi harus 1 ekor. Nah, kemudian yang ketiga ya hikmahnya adalah mengukuhkan tali persaudaraan antara sesama muslim dan warga. Nah, jadi dengan pelaksanaan akikah, hikmahnya adalah mengukuhkan tali persaudaraan ya antara sesama muslim dan warga. Jadi dengan kita melaksanakan akikah tadi, rasa persaudaraan kita sesama muslim dan juga sesama warga akan semakin kuat, akan semakin akrab. Dan kita tidak dituduh atau dicap kita sebagai orang yang kurang dermawan atau anggaplah sebagai orang yang kikir. Baik siswa sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan yang keempat, perbedaan ya antara kurban dan akikah. Nah, jadi antara kurban dengan akikah itu ada perbedaannya ya. Yang pertama kurban ya. Kurban ketentuan waktu pelaksanaan berkaitan dengan datangnya hari Idul Adha. Itu kalau kurban. Sedangkan akikah ketentuan waktu pelaksanaannya adalah berkaitan dengan hari kelahiran bayi. Nah, jadi kalau kurban Idul Adha waktunya
sedangkan akikah pada kelahiran bayi. Kemudian yang kedua, ketentuan jenis hewan kurban adalah unta, sapi, kambing, dan domba. Sedangkan untuk akikah, ketentuan jenis hewannya adalah kambing dan domba. Nah, jadi untuk akikah hanya kambing dan domba. Sedangkan kurban bisa unta, bisa sapi, bisa kerbau, bisa kambing, bisa juga domba. Nah, lalu misalnya ada orang yang mengatakan boleh nggak berakikah dengan sapi? Nah, sebenarnya ya boleh saja asalkan penghitungannya adalah tidak sama dengan kurban. Nah, kalau kurban kan biasanya satu ekor sapi adalah untuk 7 orang. Lalu bagaimana dengan akikah? Nah, dengan akikah itu ya biasanya kalau laki-laki dihitung 2 nama dan untuk perempuan dihitung 1 nama. Jadi misalnya kalau untuk sapi 1 ekor itu bisa ya 2 anak laki-laki, 3 anak perempuan, atau 3 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Nah, boleh begitu. Jadi ya hitungannya untuk laki-laki itu 2 nama ya, sedangkan untuk perempuan 1 nama. Nah, kemudian yang ketiga ketentuannya adalah jumlah hewan kurban. Untuk 1 ekor kambing dan domba hanya untuk 1 orang yang berkurban. Sedangkan untuk 1 ekor unta, sapi, dan kerbau adalah untuk 7 orang yang berkorban. Nah, lalu bagaimana dengan akikah? Akikah ketentuan jumlah hewannya adalah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing atau domba, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing atau domba. Kemudian yang keempat, ketentuan hari pelaksanaan ya kurban itu adalah setelah sholat Idul Adha dan 3 hari tasyrik, itu 11, 12, 13 Zulhijjah. Sedangkan akikah adalah hari ke-7 kelahirannya, ya, hari ke-14 kelahirannya, ya, dan hari ke-21 kelahiran. Artinya apa di sini? Kalau mampu hari ke-7 laksanakan, tidak mampu hari ke-14, ya, tidak mampu hari ke-14, hari ke-21. Lalu terlewat dengan itu bolehkah? Sebenarnya boleh saja, ya. Tidak ada larangan yang jelas, dan juga Nabi pernah memberikan contoh laksanakan akikah itu sekali dalam seumur hidup. Contohnya apa? Nabi kita Muhammad SAW mengakikahi diri beliau sendiri itu pada usia 40 tahun. Baik, yang terakhir ya, ketentuan cara pembagian daging yaitu ya untuk kurban dibagikan mentah. Nah, jadi untuk kurban pembagian dagingnya harus dibagikan yang mentah. Sedangkan untuk akikah itu dimasak terlebih dahulu. Setelah dimasak, kemudian ya diberikan kepada fakir miskin, dan juga ya biasanya untuk pelaksanaan syukuran akikah tersebut. Lebih boleh diberikan kepada orang ya tetangga dan kerabat serta orang-orang miskin di sekitarnya. Lalu bolehkah ya yang melaksanakan akikah, yang melaksanakan kurban memakan dagingnya? Ya, boleh-boleh saja. Nah, tetapi untuk kurban ya yang tidak boleh memakan daging itu adalah kurban najar. Tapi kalau kurban sunnah ya itu boleh saja dia memakan dagingnya. Ya, tapi kalau untuk kurban najar, kurban wajib, maka tidak boleh bagi orang yang berkurban tadi memakan daging kurbannya. Sedangkan akikah ya dibolehkan saja untuk mencicipi ya sepotong 2 potong daging akikahnya. Ya, tidak ada masalah. Siswa sekalian yang berbahagia, demikianlah ya pembelajaran kita tentang akikah. Mudah-mudahan kita semua ya bisa melaksanakan akikah sebagai penembusan diri kita yang masih tersandar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akhiri dengan membaca ya hamdalah
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.